Saya Charles Wehanto, semuanya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Sosok Charles Wehanto, saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan, karena saya pernah ditolong Tuhan, saya pernah dijamah Tuhan, dari nothing to something. Pertolongan Tuhan buat hidup saya luar biasa. Jadi kalau kembali lagi di tahun 2002, begitu saya pulang dari Amsterdam, Belanda, saya kena sakit. Jadi divonis dokter pada saat itu saya kena TBC. Ya, TBC, dan obat-obatan yang saya harus minum itu dokter bilang, Charles, kamu nggak boleh putus obat TBC ini selama 1 tahun. Dalam 1 hari saya harus minum mungkin pagi 3 butir, siang 3 butir, terus malam 3 butir, 9 butir 1 hari. Nah, ternyata bukan hanya TBC aja, guys. Saya kena hepatitis C atau hepatitis kronis, dan juga diduga HIV pada saat itu, di tahun 2002 itu. Jadi begitu saya divonis itu, respon saya takut sekali. Sangat-sangat takut. Kaget gitu. Bukan 1, tapi 2, 3 itu sakit. Sangat kaget. Nah, singkat cerita, begitu saya udah kena vonis itu, dokter bilang, Charles gak lama lagi. Berapa tahun, dokter? Mungkin sekitar 7 hari. Itu lebih menakutkan lagi, teman-teman. Nah, selama 7 hari itu, apa yang saya lakukan? Tadi dibilang pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan berlaku atas hidup saya. Saya yang tadinya nggak bisa baca Alkitab, kalau disuruh baca Alkitab saya kabur-kabur. Walaupun saya ibadah, saya disuruh berdoa, saya kabur-kabur. Walaupun saya bisa berdoa. Singkat cerita, selama seminggu itu, saya mencari Tuhan. Saya mencari Tuhan. Mencari Tuhan artinya saya baca firman Tuhan, saya beribadah, mencari ibadah-ibadah KKR pada saat itu ya. Nah, pas 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dalam yang tadinya saya nggak bisa menyembah Tuhan, di satu peristiwa malam itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus, kalau saya mau disembuhkan, saya minta Tuhan Yesus sembuhkan saya. Tapi kalau memang saya mau dipanggil Engkau Tuhan, saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Akhirnya saya udah menyerah dengan keadaan. Kalau memang saya mau dipanggil Tuhan, yang penting saya udah terima Tuhan Yesus. Nah, hari ke-6, saya periksa darah lagi, tes lab, hasilnya luar biasa. Hari ke-8 saya masih hidup, itu anugerah Tuhan. Saya periksa lagi, ternyata yang tadinya saya hepatitis C positif, diduga HIV, semuanya negatif. Dokter bilang, ini Charles, kamu minum obat apa? Karena hasilnya sudah negatif. Saya cuma bilang, kasih karunia Tuhan. Saya punya dokter di atas segala dokter. Itu Tuhan Yesus. Nah, di situ saya tahu, ketika saya sudah disembuhkan Tuhan, saya nggak mau main-main lagi hidup saya buat Tuhan. Saya nggak mau main-main lagi. Mungkin masa-masa muda saat itu, saya masih main-main sama Tuhan. Artinya, yang mungkin dulu suka ya tentang dunia malam, ataupun minum, ataupun yang lain, saya benar-benar tinggalkan itu. Saya benar-benar tinggalkan itu. Dan saya percaya, kalau sampai saat ini saya ada, kalau sampai saat ini saya bisa melayani Tuhan, karena melayani Tuhan sebuah kehormatan, pengabdian. Kalau sampai saat ini ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang memampukan hidup saya untuk berjalan dari nothing to something Tuhan. Wow, ini dia masa kecil Charles Wehanto. Ya, seperti anak-anak muda ataupun anak-anak remaja ataupun anak-anak seusia, saya suka bola, sepak bola tentunya, suka sekali. Terus ya mulai suka bola, suka musik semuanya. Bahkan tadinya cita-cita memang mau jadi pemain bola gitu. Sampai sekarang saya suka, klub saya tuh Liverpool. Ya, Liverpool saya sangat suka. Akhirnya ya udah mulai terlibat
semuanya aktivitas olahraga seperti anak-anak muda lainnya. Saya juga main mungkin olahraga yang lain, tapi semuanya tentang sepak bola lah pokoknya pada saat itu. Nah, singkat cerita, mulai masuki masa-masa SMP, karena masa-masa saat itu, wow, itu mencari proses jati diri. Saya begitu teman-teman anak-anak muda pada saat itu ikut tawuran seperti itu. Terus ya SMA udah mulai tahu dunia malam, akhirnya mulai seperti itulah masa-masa yang paling menurut saya itu proses pencarian, artinya jati diri kemana kita pada saat itu, mau ngapain kita pada saat itu. Kalau buat saya pada saat itu sepak bola udah pasti, tapi musik buat saya nomor satu pada saat itu. Jadi apapun tentang musik waktu masih pada masa kuliah, musik nomor satu buat saya. Karena dari musik waktu saat kuliah itu saya terinspirasi satu band alternatif rock ya pada saat itu saya nonton, saya kepengen banget jadi seperti itu. Akhirnya pulang dari situ beberapa hari, beberapa bulan, mulai nulis lagu. Ya masa-masa itu nulis lagu, akhirnya bikin musik dan juga lagu. Nah, singkat cerita, ada teman SMA saya pada saat itu, dia suka main musik juga. Saya ajak, ayo kita main musik. Dan kita ikut festival. Ya, puji Tuhan lah pada saat itu udah dapat mungkin nomor 2. Nah, di situ saya semakin semangat. Kami semakin semangat. Saya ajak teman-teman, ayo kita. Memang saya pada saat itu yang benar-benar aktif untuk terjun di musik pada saat itu. Padahal saya sebenarnya nggak suka musik. Cuman karena saya udah mulai lihat ada bakat di situ, saya benar-benar fokus di situ. Singkat cerita, udah mulai bikin musik, lagu. Saya mulai berani terjun bikin demo master pada saat itu di studio. Ya, singkat cerita, ada satu radio swasta, radio terkenal di Jakarta pada saat itu ya. Saya masukin lagu saya masukin. Nah, respon dari musik director itu mereka suka. Jadi pertama kali masuk dari 8 besar pada saat itu, nomor 6. Seminggu kemudian, nomor 4. Seminggu kemudian, nomor 1. Di situ saya semakin semangat. Tapi ya itu karena semakin semangatnya, musik nomor 1, akhirnya semuanya terabaikan. Tapi saya percaya, yang paling saya suka pada saat itu adalah saat itu musik buat hidup saya sangat-sangat dahsyat. Keluarga menurut saya sangat-sangat berharga karena apapun, dimanapun kita beraktivitas, peranan keluarga sangat mensupport kita. Seperti istri yang selalu mensupport saya sebagai tiang doa, dan juga anak-anak yang selalu memberikan keceriaan, sukacita buat kami yang sekarang sebagai orang tua tentunya. As a father pasti sangat-sangat proud kalau misalnya kita baru pulang misalnya aktivitas atau melayani Tuhan, melihat anak-anak kita itu capeknya hilang. Seperti itu sih. Jadi keluarga menurut saya sangat-sangat berharga sekali buat hidup saya. Awal cerita dari jadi pendeta, itu dia. Begitu saya disembuhkan Tuhan, saya nggak langsung jadi pendeta. Saya terlibat ikut pelayanan sekitar tahun 2002. Awal-awalnya ikutnya sebenarnya cuma ikut berdoa, tapi bukan berdoa. Saya baca Alkitab aja. Baca Alkitab, ada kakak rohani saya, dia yang berdoa. Nah, singkat cerita, di satu peristiwa di rumah sakit Jakarta swasta pada saat itu, kami janjian untuk mendoakan orang-orang sakit di rumah sakit itu. Nah, kakak rohani saya nggak datang pada saat itu. Dia nggak datang, jadi karena udah janji, mau nggak mau kan cuma saya masuk. Disitulah mulai berani untuk mendoakan. Nah, saya percaya ketika mendoakan, saya cuma bilang gini, Tuhan, saya datang ke rumah sakit ini, saya nggak mau lihat biasa-biasa saja. Artinya,
saya mau lihat ada mujizat buat orang-orang yang kami doakan. Atau pada saat itu. Nah, puji Tuhan waktu kami berdoa tentang kuasa kesembuhan dan memberitakan Injil, itu mujizat terjadi. Yang lumpuh berjalan, yang sakit, luar biasa, kasih karunia Tuhan lebih. Terjadi mujizat Tuhan lah. Yang penting mereka mengalami perjumpaan pribadi. Mereka mengalami Tuhan pada saat itu. Dan di situ saya semakin bersemangat. Singkat cerita, saya mulai sekolah lagi untuk memperlengkapinya di tahun 2003 sampai 2004 dan juga 2005 sampai 2008 akhir saya ambil S1-nya lagi. Nah, singkat cerita 2009 saya balik lagi ke negara Belanda. Ketemu teman-teman lama saya, dia bilang begini, "Charles, saya pikir kamu udah mati. Charles, saya pikir kamu udah mati." Dan ada juga teman-teman yang bilang, "Kamu udah jadi pendeta ya?" "Yes, I'm a pastor now." Nah, pada saat itu akhirnya kita fellowship, kita ketemuan, dan kita menyembah Tuhan. Mereka dijamah Tuhan. Singkat cerita, mereka bilang, "Ayo, kamu jadi pastor di sini. Kami yang siap untuk mengorganisasinya secara legal." Begitu. Nah, singkat cerita, 2009 sampai 2013 saya ada di sana. Tentunya bolak-balik karena izin tinggal 3 bulan saya harus di sana, 3 bulan di sini. Nah, sampai 2006 saya sekarang mengembalakan di gereja BFA. Tepatnya saya ditempatkan di Jatinegara, Jakarta. Sampai sekarang. Kalau jadi pendeta, awal-awalnya mungkin teman-teman saya pada nggak percaya gitu ya. Tapi ya, apapun yang Tuhan sudah percayakan, karena menurut saya melayani Tuhan sebuah kehormatan. Melayani Tuhan sebuah pengabdian. Bukan harus jadi pendeta. Begitupun juga buat anak-anak saya bilang, kamu nggak harus jadi pendeta. Itu panggilan. Nah, saya bilang sama anak saya, kalau kamu mau jadi mungkin pebisnis, lakukan dengan penuh kesetiaan. Ataupun mereka mau jadi olahraga, lakukan dengan. Tapi kalau memang udah panggilan Tuhan, lakukan dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Saya percaya sampai saat ini, ya anugerah Tuhan. Saya mengucap syukur aja apa yang sudah Tuhan percayakan, gitu loh ya. Apa yang Tuhan sudah percayakan, saya lakukan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh bersukacita. Mereka responnya mensupport saya, mendoakan saya cuma bilang, doakanlah saya. Saya hanyalah manusia biasa, tapi ketika saya terus disupport, utama istri, keluarga untuk mendoa saya percaya kekuatan kita dengan doa. Firman Tuhan kan ada bilang begini, doa orang benar jika didoakan dengan iman, besar kuasa. Artinya, mari ketika kita berdoa, saya percaya doa itu kekuatan buat kita semua. Dan respon dari istri dan juga keluarga sangat-sangat mensupport saya. Bahkan mereka kalau ada pergumulan, ada masalah, saya yang harus doakan. Gitu. Tapi saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan yang memampukan saya untuk berjalan ini. Memang jadi pendeta tuh ada enak atau nggak enaknya. Nggak enaknya, saudara banyak dipikir jadi pendeta mau makan apa, itu realitanya. Tapi saya percaya kalau Tuhan sudah tempatkan kita, profesi kita atau apapun, lakukan dengan penuh kesetiaan. Saya percaya janji firman Tuhan jelas. Kita akan diangkat naik, bukan turun, menjadi kepala, bukan ekor. Lakukan aja dengan penuh kesetiaan dan bersukacita dan mengucap syukur. Nah, ini dia yang paling susah buat saya, nonton sepak bola. Itu yang paling susah. Tapi proses. Tapi percaya, ya memang susah kalau udah suka sepak bola tuh, walaupun bukan jadi pemain ataupun pemain profesional, seenggak-enggaknya kita bisa
nonton itu udah terhibur gitu ya. Itu yang paling susah buat saya. Mari, apa yang ada pada kita hari-hari ini, jangan bersungut-sungut, jangan menyerah dengan keadaan, jangan putus pengharapan. Karena ingat baik, dengar baik, kita masih punya Tuhan yang besar, dan rest, God already do the best. Artinya lakukan bagian kita, berserah sepenuhnya, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan yang akan berperang atas masalah-masalah kita. Dan Tuhan yang akan membantu kita. Kita tidak akan menghadapi masalah dengan sendirian. Dan jangan menyerah dengan keadaan. Karena kita ini anak-anak Tuhan. Identitas kita di dalam Tuhan sangat jelas. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Lagu Inspirasi ini teman-teman, sahabat-sahabat bisa dengerin di platform-platform digital, di Apple, dan juga Spotify. Mari, saya mengajak teman-teman untuk dengarkan. Dan lagu ini pasti jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan.